got so. I don't care if you do. Cause in the sky, full of stars, I think I saw you. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya. Namun, di balik itu, kita menghadapi masalah besar, yaitu sampah. Jika kita tidak bertindak sekarang, apa yang akan terjadi pada generasi mendatang? Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta, yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Berdasarkan data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP, Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah China. Berdasarkan SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024, jumlah sampah harian di Kota Bengkulu adalah 273 ton dan jumlah sampah tahunannya yaitu 99.645,7 ton. Ketersediaan sampah sebanyak itu tentunya berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar lingkungan dalam beraktivitas. Polusi udara yang dihasilkan dari banyaknya sampah yang menyebabkan bau tidak sedap, mengakibatkan masyarakat mengeluh dan merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain mencemari udara, sampah yang terus menumpuk dapat mencemari tanah, di mana sampah akan mengeluarkan zat berbahaya yang membuat tumbuhan tidak dapat tumbuh. Untuk itu, kami sebagai generasi muda ingin ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan ini dengan memberikan edukasi berupa kampanye sosial kepada masyarakat sekitar mengenai dampak sampah bagi lingkungan serta mengajak mereka untuk menjadi pahlawan lingkungan. Nah, teman-teman, ini merupakan tempat di mana kami akan melaksanakan edukasi. Lokasinya di Pantai Berkas. Mari kita ajak masyarakat yang ada di sini. Tidak hanya anak-anak remaja yang kami ajak, tapi anak-anak kecil juga kami ajak untuk edukasi tentang menjaga lingkungan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian, pada adik-adik, kepada Bapak yang telah berkenan untuk mendengarkan edukasi dari kami. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emiliano Fitri dan rekan saya Rias Wahyu Pambudi. Nah, di sini kami merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu dengan program studi pendidikan biologi. Nah, tujuan kami untuk di sini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai dampak sampah bagi lingkungan, kemudian juga langkah mudah menjadi pahlawan lingkungan. Dari kita nggak asing lagi ya tentang sampah kan. Sampah itu merupakan sesuatu yang tidak digunakan lagi, sesuatu yang sudah dibuang oleh masyarakat sekitar. Dimana sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu merupakan sampah yang dapat diuraikan secara biologis dengan bantuan mikroorganisme. Contohnya itu sampah dari sisa-sisa makanan kita, daun-daun kering atau ranting itu juga termasuk dari sampah organik. Nah, kemudian untuk sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya itu ada plastik, kemudian juga ada logam, kaca, maupun karet. Nah, ini sangat bahaya sekali ya, karena ini sangat sulit diuraikan oleh bantuan mikroorganisme. Nah, otomatis ratusan tahun atau ribuan tahun sekalipun itu tidak dapat diuraikan. Otomatis yang rugi adalah lingkungan. Oke. Jadi karena itu berbahaya, maka ada dampak sampah bagi lingkungan. Yang pertama bisa juga berdampak pada adanya pencemaran tanah, kemudian ada juga pencemaran air, pencemaran udara, kemudian ada juga gangguan terhadap makhluk hidup. Selanjutnya ada banjir dan bencana lingkungan. Nah, yang mana misalnya ya sampah anorganik bisa dilihat ya di sekitar kita. Untuk pencemaran tanah ini banyak sekali kan sampah anorganik. Apa tadi contohnya? Nah, plastik ini sangat berbahaya sekali karena adanya oknum masyarakat yang membuang sembarangan. Dan ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa ini sulit untuk diuraikan. Otomatis tanah akan menjadi tercemar, struktur tanah akan terganggu. Setelah terganggu juga tanaman-tanaman tumbuhannya itu akan terhambat. Selanjutnya juga ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini otomatis merusak ekosistem air, baik itu laut, sungai, maupun kolam. Mungkin teman-teman tahu juga bahwa di Bengkulu ini tidak semuanya yang memiliki sumber misalnya dari PAP atau sumber air bersih lainnya lah. Banyak juga yang airnya itu masih dari sungai, betul nggak? Nah, baik jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kita. Benar kan? Berarti yang rugi nantinya kita. Begitu juga dengan hewan-hewan di laut atau juga di sungai seperti ikan maupun biota lainnya nanti akan tercemar, nanti akan mati. Otomatis ekosistemnya akan rusak atau akan terganggu. Lanjut lagi nanti ke pencemaran udara. Nah, dampak dari pencemaran udara ini otomatis nanti akan dibakar. Nah, jika dibakar otomatis akan mengeluarkan asap. Nah, asap ini akan mengeluarkan yang namanya zat-zat beracun. Contohnya itu dioksin, yang mana itu akan mengganggu pernapasan kita dan bisa juga menyebabkan kanker. Itu bahaya sekali ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada juga terjadinya gangguan terhadap makhluk hidup. Misalnya burung atau hewan mamalia lainnya, ikan, itu juga terkena dampaknya karena sampah. Pernah dengar nggak? Di tahun 2022 ada penyu hijau yang mati di pinggir pantai. Pernah dengar nggak? Nah, di sana ditemukan penyunya mati dan di sekitar mulut penyu itu banyaknya sampah. Nah, otomatis berarti sampah itu bisa membunuh loh. Sebagai manusia kan makhluk hidup juga, sedangkan penyu itu juga makhluk hidup. Langkah baiknya kita menjaga lingkungan. Dengan kita menjaga lingkungan, kita juga menjaga makhluk hidup lainnya. Nah, yang terakhir juga sampah ini dapat menyebabkan banjir dan bencana lingkungan. Jika pengelolaannya tidak baik seperti longsor, kemudian hutannya menjadi terbakar bisa jadi, dan juga dapat menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah karena meningkatnya nyamuk. Namun jangan takut karena ada dampak dari sampah ini. Kita juga masih bisa kok menjaga lingkungan ini, yakni langkah mudah untuk menjadi pahlawan lingkungan. Ini akan sampaikan oleh Kak Trias. Kepada Kak Trias dipersilakan. Nah, di sini ada 5 langkah mudah menjadi pahlawan lingkungan. Jadi yang pertama itu kurangi sampah plastik. Yang kedua, buang sampah dengan benar. Yang ketiga, kurangi sampah makanan. Yang keempat, gunakan barang bekas dengan efektif. Ada yang kelima, edukasi dan ajak orang lain. Jadi yang pertama ini, kurangi sampah plastik. Perlu kita ketahui bahwa sampah plastik ini salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Jadi tindakan kita itu biasakan tidak menggunakan sampah plastik yang satu kali pakai. Kemudian selanjutnya buang sampah dengan benar. Jadi kita harus membedakan mana sampah organik, sampah non-organik, dan sampah yang berbahaya agar sampah-sampah ini tidak tercampur
agar mudah diolah. Jadi sampah organik ini bisa kita gunakan untuk pupuk organik, dan sumpuh non-organik ini kita daur ulang menjadi sampah yang berguna. Kemudian kurangi sampah makanan. Jadi setiap kita membeli sesuatu itu harus dibatasi atau diukur, jangan sampai melebihi kapasitas kita gitu. Jadi tidak terbuang sia-sia makanan yang sudah kita beli. Karena jika sampah organik ini membusuk, ini sangat bahaya sekali. Ini juga bisa menghasilkan namanya gas metana, di mana ini sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Selanjutnya, gunakan barang bekas dengan kreatif untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita seperti botol plastik atau kardus. Seperti botol plastik itu kan kita gunakan sebagai kerajinan tangan yang bisa kita gunakan, atau kardus yang bisa untuk tempat barang-barang kita. Jadi kita manfaatkan barang bekas ini untuk sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Kemudian edukasi dan ajak orang lain. Seperti yang kita lakukan saat ini, kami berdua mengajak teman-teman sekalian untuk mengerti tentang bagaimana melindungi lingkungan kita. Kita juga bisa dari diri kita sendiri. Misalnya, oh wah nggak ada nih kotak sampah, kita bisa loh untuk simpan dulu di kantong kita. Nanti jika ada sampah, kita bisa buang ke kotak sampah. Dan kemudian kita juga bisa mengajak keluarga kita dulu. Oke, mungkin demikian ya penyampaian materi dari ini. Namun Mbak mau nanya nih, harapan apa sih dari rekan-rekan sekalian untuk Indonesia ya, khususnya sama juga dari Provinsi Bengkulu. Tempatnya mungkin boleh ya saya tanya ya satu-satu. Adik apa? Ya tidak ada sampah sembarangan, kita buang ke kotak sampah. Ih pinter, betul tepuk tangan dulu. Nah, ini harapannya nanti ke depannya supaya diperhatikan lagi, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup untuk kepentingan kita bersama lah, supaya menjaga sampah ini kan bukan hanya pemerintah, itu sesama untuk masyarakat semua sama-sama menjaga. Bagaimana caranya sampah ini bisa kita atasi. Harapan saya semoga kita melakukan kesadaran-kesadaran kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjadikan kebersihan itu sebagai dari habit atau kebiasaan kita sehari-hari. Harapan saya semoga masyarakat di Indonesia terutamanya atau di Bengkulu itu bisa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan ataupun membuat kotor lingkungan kita. Nah, juga ada inovasi baru, saya lihat di sosial media itu, yaitu penggunaan sampah plastik yang terbuat dari singkong. Nah, itu juga bisa bermanfaat jika disebarluaskan atau diedukasi di Indonesia itu sendiri. Sehingga ini kantong sampah plastik yang terbuat dari singkong itu sendiri juga bisa terurai dengan sendirinya, juga mempunyai manfaat mengganti sampah plastik yang sebelumnya. Berarti positifnya Indonesia tahun 2045 bebas sampah mulai dari sekarang ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini sudah menyiapkan kantong sampah untuk membersihkan taman berkas bersama-sama. Halo teman-teman, inilah hasil dari
kami membersihkan bersama-sama Pantai Berkas. Memang tidak seluruhnya, namun hanya di bagian 2 tempat, di bagian sini dan di sana tempat edukasi tadi. Dan sudah terlihat ya, sudah dapat 4 kantong sampah. Ini menunjukkan betapa mirisnya kesadaran kita sebagai masyarakat. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan untuk di Taman Berkas. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang tadi sudah mendengarkan edukasi, sekarang juga mau diajak untuk membersihkan sampah. Semoga nantinya akan banyak lagi orang-orang yang akan lebih perhatian lagi terhadap lingkungan kita. Kita telah melihat bersama betapa besar dampak dari sampah terhadap lingkungan kita, dari pencemaran tanah, air, dan udara, hingga ancaman terhadap makhluk hidup dan bencana alam yang bisa terjadi jika kita terus membiarkan masalah ini berkembang. Namun, masalah ini bukan sesuatu yang harus kita hadapi sendiri. Semua orang memiliki peran yang sangat penting. Nah, harapan kami untuk masyarakat, marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah dengan benar, dan mengedukasi orang-orang di sekitar kita, serta tindakan kecil kita. Jika dilakukan bersama, maka akan memberikan dampak besar untuk masa depan lingkungan kita. Untuk pemerintah, kami berharap agar terus memperkuat sistem pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas yang memadai untuk daur ulang, serta melakukan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Kebijakan yang tegas dan langkah nyata sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah sampah ini secara efektif. Sekian dari kami menyuarakan Pahlawan sampah, jagalah lingkungan kita, maka lingkungan akan menjaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.